Guys, coba tebak, semut sama lalat kalau rebutan makanan siapa yang menang, ayo. Jadi ini ada permen jatuh kan. Si semut yang nemu duluan langsung balik ke sarangnya, mau ngasih tahu temen-temennya. Nah, tiba-tiba ada lalat yang nyium bau permen itu juga. Langsung nih, dia mau manggil gengnya juga. Geng semut udah sampai duluan, udah digotong nih permennya. Ngeliat geng lalat yang mau dateng, geng semut langsung jalan lebih cepet. Mereka berusaha ngelindungin permen itu, tapi geng lalat narik dari atas dong, mau dibawa terbang. Dan ya udah tuh, mereka terbang bawa permen. Tapi semut-semut juga nggak mau ngalah guys, ngikut. Geng lalat mau ngejatuhin semut-semut itu kan, jadi digoyang-goyang nih. Lah malah permennya ikut jatuh. Terus karena nabrak tanah, permennya jadi hancur berkeping-keping dong. Satu semut yang bangun dari pingsan langsung ngambil sepotong permen lalu pergi. Dan jadinya mereka ngambil sepotong-sepotong nih, kebagian semua deh. Rumah cewek-cewek ini baru ganti kipas. Tapi kalian lihat nih guys, masa pencatan kipasnya ada di atas gini? Cewek topian ini nih yang masang. Dia ditanya kalau di atas gitu gimana nyalain kipasnya. Katanya ya tinggal pakai tangga aja sih. Nah tapi kalau udah nyala, sekarang gimana caranya coba kalau mau matiin? Si cewek topi bilang tadi dia masang kayak gitu karena temennya yang nyuruh. Si baju kuning nih yang nyuruh. Ya udah, sekarang dia ditanyakan gimana coba cara matiin kipasnya. Gak expect banget, dia ternyata punya alatnya dong. Tongkat yang pas banget nih ya, aman dari kipas dan bisa langsung matiin. Bener-bener gak expect. Ini orang paling beruntung di dunia guys. Gara-gara kesetrum, pas banget dia jatuhnya nabrak pria yang lagi keselak. Si pria kaya berterima kasih banget karena cewek itu udah nyelamatin nyawanya. Jadi dikasih duit sekoper. Nah pas duitnya mau disetor ke bank, ternyata di bank itu lagi ada perampok guys. Tapi karena cewek ini buka pintu, perampoknya jadi meninggoy. Cewek ini dikasih hadiah uang tapi dia nggak mau. Udah cukup. Dia akhirnya lari kabur. Dia nggak sadar nih orang lain pada lari, tapi jadinya dia yang nyentuh finish duluan. Di situ tuh lagi lomba lari dan cewek ini malah dianggap jadi pemenang dong. Dapat medali, piala, duit segepok lagi. Enak banget. Semoga kita selalu beruntung kayak gini juga ya guys. Komen amin dan subscribe. Guys, kan udah lihat belum video yang lagi viral? Ada orang yang berhasil ngerekam naga terbang. Cowok kacamata ini giginya copot. Temennya bilang taruh di bawah bantal deh, nanti ada peri yang ngasih duit. Beneran dong, perinya dateng. Besoknya si kacamata heboh kan karena beneran dapet duit. Nah si temennya jadi punya ide. Dia naruh gigi palsu yang banyak di bawah bantalnya. Dan perinya datang lagi guys, nuker semua gigi palsu itu jadi duit. Cowok ini seneng banget kan. Ternyata karena giginya palsu, duitnya juga palsu. Bentar, bantu subscribe dulu dong guys biar aku semangat kontennya, makasih. Dia marah dan nyopot satu giginya supaya perinya datang kan nih pas malam. Dan perinya ditangkep. Terus cowok ini maksa minta harta. Katanya dia pengen kaya. Besok paginya tapi gak ada duit sama sekali guys. Cowok ini udah kesel banget. Sampai tiba-tiba kok temennya pada mau nyerang dia. Ternyata semua giginya diubah peri jadi emas. Siap-siap tapi bakal diambil temennya, waduh. Bapak ini kesel karena kaki anaknya romantis-romantisan di bawah meja nih sama pacarnya. Kalau dicek tapi mereka diem. Tapi setelahnya mulai lagi. Nah tapi untung ini iklan meja. Jadi si bapak bisa milih meja. Dan diganti dong mejanya yang bening. Sekarang gak bisa lagi nih pegang-pegang, ketahuan. Keluarga ini lagi seneng liburan ke alam. Sampai tiba-tiba si ayah sadar di situ ada bom, 50 detik lagi bakal meledak. Si ayah langsung nyuruh keluarganya cepet kabur. Tapi kata si nenek udah gak ada waktu. Si ibu langsung ngecek YouTube nyari tutorial matiin bom. YouTube-nya kagak premium guys, ada iklannya 5 detik. Nah udah nih, kata tutorial disuruh potong kabel yang warna merah. Nih kok tiba-tiba ada gunting ya guys. Tapi si ayah nanya lagi, beneran potong kabel yang merah nggak? Coba cek komen orang-orang. Ya istrinya baru lihat, ternyata kata kolom komen nggak bisa guys potong kabel yang merah, nggak ngaruh. Jangan panik, si istri udah nanya di Facebook postingannya tapi belum ada yang bales nih. Si ayah udah nyuruh keluarganya kabur aja lah. Akhirnya ada yang komen, tapi komennya stiker doang. Ada sisa 15 detik. Si ayah masih nyuruh keluarganya kabur aja. Tapi mereka nggak mau ninggalin si ayah. Sampai tiba-tiba anaknya bilang, ribet amat dah, tinggal copot aja kali baterainya. Ya, sisa 2 detik berhasil guys. Tinggal copot baterai doang ternyata. Mereka semua selamat. Tapi kenapa pada nggak kabur aja sih dari tadi? Di pabrik boneka ada boneka yang matanya rusak, dibuang ke tempat sampah. Boneka itu sedih, terus ketemu nih sama boneka lain yang dibuang juga karena kakinya cuma sebelah. Ngeliat itu boneka ini baik banget. Dia ngorbanin benang rambutnya dan temennya akhirnya jadi punya kaki yang lengkap dan dibales dikasih penutup mata nih. Keren, jadi kayak boneka bajak laut. Nah pas lagi jalan-jalan mereka ngeliat toko boneka
Dan di rak dipajang boneka-boneka lain yang sempurna. Boneka ini sedih, tapi mereka iseng aja nih ikut berdiri di rak. Dan di situ ada satu gadis yang suka banget sama bajak laut, mau beli boneka. Dia ditawarin boneka yang sempurna, nggak mau. Dia malah maunya boneka yang kayak bajak laut ini. Padahal nggak sempurna, tapi mereka dipilih. Gadis itu juga ternyata pakai kaki palsu, guys. Makanya dia sayang banget sama boneka barunya itu. Aneh banget, bocil cowok ini selalu diikutin balon merah. Nah, pas mau berangkat sekolah pakai bis, nggak dibolehin bawa balon kan? Walau dilepas, balonnya bisa nyusulin bis dong. Tetap ngikutin bocil itu. Sampai di gerbang sekolah, balonnya disuruh tunggu di luar. Balonnya tapi kayak pengen ikut terus dong, gak mau pisah. Bahkan pas semua murid udah masuk kelas, itu balon mau masuk juga. Sama si Pak Guru mau ditangkep. Balonnya masuk lewat jendela atas. Karena kesel, bocil tadi dikeluarin dari kelas dan dikurung di ruangan. Si balonnya marah, jadi selalu ngejar si Pak Guru kemanapun. Dan si Pak Guru akhirnya nyerah, bocil itu dibebasin. Anak-anak lain ternyata iri dan pengen nyuri balon merah itu. Si bocil lari, balonnya diterbangin. Tapi anak-anak nakal berusaha mecahin balon itu, dilemparin batu. Sedihnya kena, guys. Udah gitu ada bocil jahat yang nginjek balon itu dong. Si bocil sedih, tapi tiba-tiba ajaib. Semua balon yang ada di kota itu seolah ketarik. Jumlahnya benar-benar banyak dan semuanya ngedatengin seolah nggak mau bocil itu kesepian. Ibu ini ngajarin anaknya goreng telur, tapi malah langsung diambil dan dimakan. Soalnya anak laki-lakinya ini punya keterbelakangan mental, guys. Sikat gigi aja malah dipakai sampoan. Makanya si ibu harus selalu ngejaga dan ngerawat anaknya ini. Suatu hari ibu ini sakit kepala. Ternyata dia sakit kanker, guys. Kata dokter hidupnya nggak lama lagi. Si ibu jadi bingung gimana nasib anaknya kalau dia meninggal nanti. Nih aja tiba-tiba dia masukin kaleng ke microwave. Kalau anaknya nggak diawasin, itu rumah bisa kebakaran. Sejak itu si ibu mulai ngajarin anaknya masak telur. Tapi si anak yang keterbelakangan mental nggak bisa ngikutin. Diajarin naik transportasi umum juga anaknya malah tantrum. Dan supaya anaknya punya penghasilan, didaftarin kerja kan. Bukannya masak, dia malah makan. Si ibu akhirnya belajar dari buku cara supaya bisa ngelatih anaknya. Ternyata harus pakai gambar gini, guys. Dia mulai bisa naik dan nyetop bis. Dan si ibu juga nyiapin label di semua peralatan. Diurutin cara pakainya supaya anaknya nanti nggak bingung. Walau butuh waktu, anaknya mulai bisa nyiapin makanan. Bahkan si ibu disurprisein makanan lengkap nih. Dia siapin semuanya sendiri. Nih anaknya juga udah mandiri, bisa kerja. Nah si ibu ngebeliin anaknya jas baru dan ngajarin cara ngelayat. Sedih banget. Tiba waktunya si ibu meninggal, guys. Hati anak ini hancur, tapi sepanjang pemakaman dia tetap senyum. Soalnya udah janji sama ibunya nggak boleh nangis. Nanti ibunya nangis juga di surga. Sedih. Kalian sayang sama ibu nggak, guys? Coba komen dan subscribe ya. Bocil ini punya lemari ajaib yang bisa bikin mainannya jadi hidup. Mainan prajurit ini hidup kan? Awalnya dia ketakutan dan mau nyerang si bocil. Nah, tapi pas dijelasin, kelihatan kalau nih bocil nggak berbahaya. Si prajurit Indian mulai percaya dan tinggal di rumah-rumahan nih. Si bocil yang penasaran masukin lagi mainannya yang lain. Beneran hidup semua, tapi malah saling serang dong. Bahkan dia juga mau diserang. Untung kalau lemarinya ditutup lagi, mainannya bakal balik kayak semula, guys. Tapi si prajurit Indian katanya bosan, rumahnya kecil. Jadi ya udah dibolehin main di halaman kan. Lah malah diserang burung dan terluka. Untung si bocil punya mainan figur dokter. Dan setelah luka si prajurit Indian dibalikin, si dokter dibalikin jadi mainan lagi. Si prajurit Indian katanya minta busur dan panah buat berburu. Si bocil akhirnya ngidupin mainan kepala suku. Ya, tapi karena udah tua, yang ada malah shock lah. Mainan kepala suku itu kena serangan jantung dong, langsung meninggal. Si prajurit Indian yang ngerasa bersalah ngurus pemakaman si kepala suku di halaman belakang. Si prajurit jadi sedih, kesepian. Tapi tenang, si bocil bakal jodohin prajurit itu sama mainan wanita Indian yang cantik. Guys, bumi diserang monster mengerikan pemakan manusia. Monster itu nggak bisa ngeliat, tapi pendengarannya sensitif banget, guys. Nah, dua ilmuwan ini nyiapin jebakan. Remote ini bisa nyalain speaker yang ada di dalam jebakan buat mancing monsternya biar dateng. Dan setelah monsternya terkurung, jadi bisa dihabisi dengan mudah, guys. Mereka ngulang lagi nangkep monster yang lain dan berhasil dihabisi juga nih. Satu persatu monsternya mereka pancing ke jebakan terus dihabisi. Mereka ngelakuin itu seharian sampai udah segunung nih monster yang berhasil disingkirin. Lanjut lagi kan nih, monsternya udah kepancing, tapi tiba-tiba jebakannya nggak bisa nutup dong. Baterai remote pengaturnya ternyata habis dan
pas diganti nimbulin suara kan. Monsternya udah mau nyerang, untung berhasil dihabisi duluan. Dua ilmuwan itu selamat. Mereka lanjut lagi nih manggil monster itu pakai musik dari speaker. Tapi monsternya udah gak datang lagi. Udah habis kali ya. Udah seneng tuh mereka. Tiba-tiba ini monster yang datang bukan satu-satu guys, tapi langsung sekabupaten. Udah deh. Minimal sekali kalian harus lihat batu kalau dijatuhin dari ketinggian bakal jadi kayak gini. Ya, kaget gak? Kasih tahu teman kalian, like dan subscribe. Cewek ini mau ngelewatin pintu bawah tangga. Dia kira nggak bisa masuk karena tangganya kelebaran. Ngeliat itu temennya kesel lah. Ya ampun, masa masukin tangga aja nggak bisa sih? On banget. Padahal katanya tinggal dipotong aja kali biar tangganya bisa masuk. Bentar-bentar, nggak bisa gitulah. Nih temennya yang baju merah bingung ngeliat kelakuan temen-temennya. Ya ampun, pada on banget dah. Padahal biar bisa ngelewatin pintu, tangganya tinggal dilempar aja kali lewat atas. Nih cewek yang satunya udah no comment dah. Dia jadi sadar temen-temennya semua on. Di masa depan penjahat gak dipenjara guys, tapi dijadiin pohon. Jadi karena bumi kekurangan pohon, pemerintah mutusin semua penjahat dikasih program khusus yang bisa ngubah mereka jadi pohon. Bahkan anjing liar yang gak punya pemilik juga dijadiin pohon guys. Prosesnya butuh berminggu-minggu sampai mereka jadi pohon seutuhnya. Dan selama proses itu ya mereka masih bisa ngerasain hidup, bisa bicara, bisa ngerasa lapar, tapi yang gak bisa berbuat apa-apa. Nah, ada pasangan suami istri yang gak setuju sama program itu. Soalnya kan jahat ya guys, masa makhluk hidup diubah jadi pohon? Mereka bikin video protes. Si istri yang tampil di video jadi ditangkep dong, karena dianggap pengkhianat negara. Suaminya yang di belakang layar gak ditangkep, dan dia harus melihat istrinya diperlakuin kayak pohon, disengin orang. Pria ini pengen dihukum jadi pohon juga, pengen nemenin istrinya. Si istri tapi gak mau guys, dia pengen suaminya tetap hidup. Permintaannya cuma satu, dia pengen pohonnya dipindah ke rumah supaya tetap dekat sama keluarganya. Sedih, wanita itu akhirnya berubah seutuhnya jadi pohon. Hati-hati kalau naruh handphone kalian pas lagi jajan guys. Diambil dong sama cowok ini, terus dibawa kabur. Dia langsung nyuruh abang supirnya buruan jalan. Tapi dia gak sadar itu penumpang di belakang ngambil handphone tadi dong. Lah, pencopet kecopetan nih. Abis nyopet, abang ini aus kan, ke warung beli minum. Handphonenya ditaro. Ya, itu kan emang handphonenya cewek ini. Langsung kebuka tuh Face ID-nya. Tuh iPhone udah kecopetan 2 kali, balik ke pemiliknya lagi. Lihat deh, seorang ayah jenggotnya bentuk payung buat ngelindungin anaknya. Jadi waktu kecil anaknya tuh pernah kehujanan dan sejak itu jadi takut sama hujan. Dia selalu berlindung di bawah jenggot ayahnya yang bentuknya kayak payung. Suatu malam pas hujan, anjing peliharaannya keluar dari jendela. Bocil ini dan ayahnya langsung ngejar. Tapi pas di depan jembatan, anak ini lari. Jembatannya ternyata jebol guys. Untung dia jatuhnya ke tepi sungai. Tapi jadi kepisah sama ayahnya kan. Si ayah cuma bisa ngelemparin payung supaya anaknya gak kehujanan. Disuruh tunggu, dia mau cari bantuan. Anak ini ngedenger suara anjingnya dan malah nyusul sendiri dong ke tengah sungai. Anjingnya ternyata mau nolongin anak anjing lain yang kejebak. Anjing-anjing itu kebawa arus. Bocil ini langsung cepet-cepet narik pakai payungnya dan berhasil. Dia juga baru sadar dia udah gak takut sama hujan. Sekarang dia bantu cukur jenggot si ayah, gak perlu bentuk payung lagi. Cowok ini ngebuka bekal yang disiapin ibunya. Ada ayam gorengnya nih. Seneng banget, dia simpen dulu ayamnya itu buat dinikmatin terakhir. Tiba-tiba ada preman kelas yang selalu keliling dan nyomotin makanan orang-orang, tapi gak ada yang berani ngelawan. Ngeliat ada paha ayam langsung direbut dong. Cowok tadi keinget ibunya tuh padahal kerja keras, nabung supaya sesekali bisa beliin ayam. Makanya dia rebut lagi tuh ayamnya dari si preman kelas, terus langsung dimakan biar gak direbut lagi. Pulang sekolah dia langsung dicegat sama si preman dan gengnya yang udah siap mau ngehajar. Langsung kabur aja lah, kepleset jatuh. Rasanya gak mungkin deh 1 lawan 6 orang. Dia didorong, bahkan jatuh ke kotoran anjing. Cowok ini tapi gak nyerah, dia copot sepatunya. Dan karena geng preman itu masih berusaha nyerang, jadi kena deh tuh sama kotoran anjing yang nempel di sepatu. Gak ada yang berani ngedeket lagi dan cowok itu langsung kabur. Guys, hati-hati kalau kalian tidur terus mulut kalian kebuka kayak gini, bisa kemasukan kecoa. Nah, pria ini kebangun. Dia nggak sadar itu kecoa ada di dalam tubuhnya. Nih dia ngeliat matanya di cermin kayak ada kecoanya guys. Tapi dia pikir cuma halu kali ya. Sampai tiba-tiba pas nyantai minum kopi, tubuhnya udah bereaksi. Dan ini antena kecoa keluar dari kepalanya. Ngeri banget, pria itu berubah jadi manusia kecoa. Guys, hati-hati kalau nangkep laba-laba pakai wadah kayak gini. Susah nutupnya, yang ada laba-labanya malah kabur kan. Duh, bisa ditangkep gak nih?
Hayo, siapa yang kaget? Coba komen, like, dan subscribe. Semua hewan di hutan takut sama serigala ini. Takut dimakan, padahal dia makannya sayur, makan jamur. Tapi hewan lain tetap takut. Nih berang-berang ketakutan. Padahal masih serigala cuma mecahin kacang, makannya sayur, kentang. Pas dia makan buah, mulutnya jadi merah-merah kan. Nih kelinci-kelinci yang ngeliat langsung kabur. Suatu hari serigala ini masak banyak, tapi pas mau makan dia cuma sendirian. Sementara dia lihat hewan-hewan lain ternyata pada ngumpul makan bersama. Si serigala akhirnya dateng nih pengen ikut. Seperti biasa hewan-hewan lain pada kabur lah. Sampai tiba-tiba ada seekor tupai yang percaya, yang pengen nyobain makanan si serigala. Dan ngelihat ternyata aman, hewan-hewan lain akhirnya percaya juga guys. Serigala ini memang baik dan dia jadi nggak sendirian lagi. By the way, subscribe guys. Bocil ini katanya baru nyiptain mesin waktu guys. Pria ini tawarin buat nyobain, disuruh masuk kan. Terus katanya mesin waktunya baru jalan kalau pria ini masukin sebungkus Doritos. Duh, kok percaya aja ya? Padahal kan cuma trik biar nih bocil dapet Doritos. Dari luar, si bocil goyang-goyangin tuh kotak sambil ngeluarin suara-suara aneh, seolah tuh mesin waktu beneran berfungsi. Tiba-tiba si bapak yang punya rumah ngamuk karena tuh bocil main-main di halamannya kan. Setelahnya pria tadi keluar dan melihat si bapak. Dia malah ngira itu si bocil yang jadi tua dong karena mesin waktu. Bagaimana sih? Kalian harus lihat guys, kucing ini nangkep tikus di pagar kan. Berhasil nih dibawa ke pojok. Tikusnya ngelepasin diri terus kabur kan nih. Si kucing mau nangkep lagi tapi tikusnya ngelewatin pagar, nggak bisa dikejar. Dan emang udah takdir ya, itu tikus langsung dimakan ayam dong. Si kucing bingung, aku juga bingung. Kalian bingung nggak ngelihat ayam makan tikus? Guys, hati-hati kalau main prosotan kolam renang, badan kalian bisa kepotong. Jadi cewek-cewek cantik ini suka banget main prosotan. Mereka tapi nggak sadar kalau ada orang psikopat yang masang besi tajam menyilang di salah satu prosotan. Sebenarnya nih ada cowok yang sadar, prosotannya kayaknya bocor deh, terus ada bekas lubang gitu. Tapi di atas malah mau lomba prosotan dong. Cowok ini berusaha ngasih tahu, tapi ya nggak ada yang peduli. Ini ada 3 prosotan yang dipakai, tapi salah satunya ya ada besi tajamnya. Langsung jadi daging potong, dan seketika air kolam itu jadi merah. Guys, kalian pernah denger nggak cerita tentang peri gigi? Katanya kalau kalian naruh gigi kalian yang copot di bawah bantal, peri gigi bakal dateng dan nuker jadi duit. Bener aja nih guys, si peri gigi naruh duit di meja, dan gigi yang di bawah kasur diambil, dimasukin cangcut. Nah tapi hati-hati guys, kadang peri gigi nggak puas kalau cuma dikasih 1 gigi. Dia sih bisa ngasih duit lagi, tapi bayarannya giginya dicabut semua. Subscribe biar selamat. Guys, kalian harus lihat, ini video paling romantis sedunia sih. Burung ini jatuh dan pasangannya langsung nangkep pakai paruhnya. Sekuat tenaga ditarik ke atas, tapi susah guys. Burung yang jatuh nih ketakutan, gak mau jatuh. Ini udah kayak drama Korea dah. Dia berusaha ngeraih paruh pasangannya buat naik, tapi yang ada malah kelepas dong, dia jatuh. Lah tapi lihat, ternyata jatuhnya cetek banget woy. Dari tadi kenapa heboh bener sih? Lagian mereka kan burung ya, kalau jatuh tinggal terbang. Ya ada-ada aja dah. Bocil ini bisa ngelihat hantu guys. Pas neneknya meninggal, dia bingung. Kenapa sih orang-orang pada nangis? Neneknya ada kok tuh. Semua orang ngiranya bocil ini ngomong sembarangan. Gak ada yang percaya dia bisa ngelihat hantu. Ayahnya aja gak percaya. Sampai suatu hari ayahnya meninggal dan dia masih bisa ngelihat hantu si ayah. Baru deh ayahnya percaya dan hantunya ngikut terus. Anaknya pacaran aja diikutin. Anaknya tumbuh dewasa dan hantu si ayah selalu nemenin. Pas ujian aja dibantuin. Hantu si ayah selalu ngelindungin anaknya dari cowok yang jahat. Sampai akhirnya dia nemuin pasangan yang tepat dan menikah. Sedihnya setelah itu hantu si ayah menghilang karena tanggung jawabnya di dunia memang udah selesai. Jangan nonton ini sambil makan guys, skip. Pas lagi ngantri prosotan, cowok yang celana putih ini malah di celana dong. Malah nih temen yang di depan udah merosot duluan. Udah gitu tiba-tiba yang di celana jatuh dong. Dia langsung teriak ngasih tahu temennya yang di prosotan hati-hati, jangan sampai kena Duh, ini nya di belakang udah mau nyusul. Cowok ini berusaha supaya dia merosotnya lebih cepat. Malah tuh nya kebagi 3 dong. Dia sampai berusaha ngedayung-dayung gini supaya merosotnya lebih cepet. Tapi kayaknya percuma deh. Ini untung lubang keluarnya udah deket. Dia langsung nyuruh orang-orang minggir. Pacar cowok itu juga bersyukur karena cowoknya gak kesusul Tapi pas balik, ya kena deh. Guys, kalian pernah denger gak? Katanya kalau nemu koin di jalan jangan diambil. Pria ini tadinya mau masuk supermarket, tapi dia jadi berhenti dulu karena nemu koin. Jadinya bapak botak yang di belakang masuk supermarket duluan
ketahuan kan. Lah ternyata si bapak botak jadi pelanggan ke 1 juta yang masuk ke supermarket itu. Dan dapat hadiah 100.000 euro dong, kalau dirupiahin 2 miliar. Pria ini cuma bisa bengong, padahal harusnya tadi dia yang dapet. Ini fix nyesek seumur hidup gak sih? Ini kisah nyata guys, ada bocil yang gak sengaja jatuh di sumur yang dalam dan sempit dong. Tim penyelamat datang bawa tali, tapi nih bocil masih gak ngerti, cuma diem doang. Masalahnya orang dewasa gak muat guys masuk sumur itu. Jadi terpaksa tanah sekitar harus digali, udah 11 jam, tapi masih jauh dong. Tuh bocil masih jauh kejebak di dalam. Sampai tiba-tiba ada remaja yang kebetulan lewat. Badannya kecil dan dia nawarin diri buat masuk ke sumur itu. Badannya diikat dan dia masuk secara terbalik gini guys, supaya bisa ngeraih bocil itu. Dan mereka berdua akhirnya berhasil ditarik ke atas lagi dan selamat. Jiwa yang udah meninggal ceritanya bakal lahir lagi guys. Jiwa ini tuh pengen banget lahir jadi burung merak yang cantik. Nah tapi kan gak bisa milih. Dia malah kepilih lahir lagi jadi hamster. Hidup jadi hamster sial banget. Dia malah kepleset dan nyangkut di kandang sampai akhirnya jatuh dan mati. Tapi dia malah seneng, soalnya sekarang mungkin dia bisa lahir lagi jadi burung merak yang cantik kan. Lah dia malah lahir lagi jadi ikan. Dia bosen banget hidup di akuarium, jadi kabur. Malah keserut, kesandung, bahkan kebelah pisau jadi 2 dong. Mati lagi kan. Nah kali ini dia ngancurin sistem. Dia pokoknya mau lahir lagi jadi merak, gak mau jadi yang lain. Dia sampai ngambil giran jiwa yang lain nih. Tapi pas buka mata dia beneran jadi merak, sesuai keinginannya selama ini. Seneng banget, tapi baru juga mau nikmatin hidup. Lah dia malah kesambar petir dong, meninggoy lagi, harus lahir lagi. Ya. Wanita ini bingung banget nih ya ngeliat temennya yang lagi nyapu. Nih sisa 1 daun, padahal tinggal angkat aja kali pakai tangan. Tapi temennya nih masih berusaha nyapu daun itu. Gak bisa, tapi dia kepikiran ide. Dia bawa kabel colokan nih, yang ternyata buat nyalain alat penyedot debu. Tapi yang bener aja lah, tuh alat juga gak bisa buat ngangkat daun itu. Nih cewek udah bingung ya harus gimana. Dia jadi kepikiran, daunnya tinggal tutupin pakai batu aja kali. Jadi dia kubur tuh sampai ketutup. Woi, napa ribet banget dah. Padahal kan tinggal angkat aja ya tuh daun. Nggak tahu ah. Ada sebuah kota yang penduduknya semua gemuk, bahkan hewannya juga bunder gini. Soalnya semua orang di kota itu makan makanan yang sama, rasanya enak tapi bakal bikin gemuk. Suatu hari tapi bocil cowok ini ngeliat burung yang terbang, dia jadi terinspirasi ngikat tubuhnya di balon mau nyoba terbang. Karena tubuhnya gemuk, keberatan lah, yang ada langsung jatuh. Bocil ini tetap nyoba pengen bisa terbang tapi ya gagal terus. Orang-orang selalu ngeremehin, mana mungkin berhasil sih. Dia sampai bikin sayap-sayapan biar kayak burung, tapi ya tetap guys gak bisa terbang. Di saat hampir nyerah, dia ngeliat kalau burung tuh makan buah beri. Sejak itu dia berhenti makan makanan yang bikin gemuk itu dan mulai makan buah beri tiap hari. Dia juga bagusin sayapnya. Dan setelah beberapa bulan gak kerasa tubuhnya sekarang jadi kurus. Sekali lagi dia nyoba terbang kayak burung. Karena tubuhnya ringan, berhasil dong. Semua orang yang tadinya ngeremehin sekarang jadi kagum. Gak disangka bocil ini berhasil terbang. Kalau menurut kalian keren, pencet like dan subscribe-nya guys. Kalian yang jomblo harus nonton nih. Ini cara dapet pacar. Jadi tiba-tiba muncul berita ada asteroid yang jatuh ngarah ke bumi. Katanya dalam 10 menit bumi bakal kiamat. Semua orang bener-bener panik ninggalin tempat itu. Dan di TV dikasih pesan, karena tinggal 10 menit lebih baik ngabisin waktu sama orang yang disayang. Nah 2 orang ini gak mau dong kiamat jomblo, jadi langsung pacaran. Plot twistnya berita kiamat tadi tuh palsu, dibikin sama si cowok dan temen-temennya. Lebih plot twistnya ini cuma iklan Pepsi guys, subscribe. Cewek ini baik banget guys, dia ngasih tempat duduknya buat seorang pria yang bawa gendongan. Lah gendongannya ternyata bukan bayi dong. Pria itu pengen duduk aja, aslinya cuma bawa boneka. Nah tapi tunggu guys, cewek tadi dibolehin duduk lagi. Dan bonekanya dikasihin sebagai hadiah karena dia udah berbuat baik. Selalu berbuat baik juga ya guys. Kalian yang baik bantu like dan subscribe dong, makasih. Di stasiun pria ini ngeliat ada bocil yang ngeliatin, dia dadahin. Nah karena ada orang lewat, pria ini nengok lagi. Lah tuh bocil kok ngilang. Malah itu pas tengah malam kan. Tapi pas dia lihat tuh bocil udah ada lagi. Bocilnya mandangin, serem banget. Tapi setiap ada orang yang lewat, sosok bocil itu juga menghilang. Pria ini tapi berani banget guys, disamperin dong. Semakin deket, pria ini bahkan mau nyentuh bocil itu, yang ternyata cuma tempelan stiker di kaca. Iklan kaca ternyata guys, saking beningnya sampai kacanya gak kelihatan. Kirain bocil hantu. Ada 2 bersaudara, si kakak rambutnya keriting ngembang dan si ade rambutnya lurus. Setiap si keriting naksir sama cowok, cowoknya malah naksir sama adenya
dong yang rambutnya lurus. Dia jadi nyoba segala cara buat ngelurusin rambutnya, tapi selalu gagal karena emang ngembang banget. Di sekolah teman-temannya pada heboh, soalnya ada satu murid nih yang baru ngelurusin rambutnya jadi cantik banget. Si Keriting langsung pengen juga dong, tapi ternyata biaya ngelurusin rambut tuh 2 juta. Sementara duit tabungannya aja nggak cukup. Dia tapi tetap nekat nih ke salon buat ngelurusin rambut, yang ternyata salon itu punya ibu temennya yang lagi pincang nih. Si ibu salon bilang kalau cewek ini mau bantu ngerawat anaknya lagi pincang, nanti rambutnya bakal dikeritingin gratis deh. Jadi setiap hari dia bantu temen cowoknya itu berangkat sekolah, anterin pulang. Sampai pas kakinya sembuh, si ibu salon nepatin janji ngelurusin rambut cewek ini. Dia jadi lebih percaya diri, bahkan cowok yang dulu dia taksir jadi suka juga sama dia. Tapi perasaannya ternyata berubah. Dia sadar karena sering bersama, dia jadi suka sama si anak pemilik salon. Cowok itu juga suka sama dia. Lah tapi ternyata si cowok lebih suka rambutnya yang keriting dong. Dia suka cewek itu apa adanya. Ada seorang ibu yang selalu ngeliat anaknya tuh kayak makanan, padahal kan bayi manusia. Tapi dia ngeliatnya kadang kayak ayam panggang, kadang kayak hotdog. Pas lagi mau ngasih makan anaknya ubi, anaknya kelihatan kayak wortel. Ibu ini jadi selalu pengen makan anaknya, tapi dia tahan kan, masa iya makan anak sendiri? Si ibu berhasil ngurus anaknya sampai dewasa. Di matanya kelihatan kayak jagung sih. Pas dewasa anaknya curhat. Dia ternyata sadar kalau selama ini ibunya kayaknya mau makan dia deh. Si ibu sedih anaknya benci dia. Padahal sebenarnya guys, dulu ibunya tuh diincar setan, mau dibawa ke neraka. Makanya si ibu pura-pura aja mau makan anaknya. Dan setannya jadi minder. Ini manusia lebih jahat dari setan. Gak jadi dibawa ke neraka dah. Jadi selama ini si ibu selalu pura-pura jahat supaya setannya gak datang lagi. Karena dia kan mau ngedampingin anaknya sampai dewasa. Ini cerita sedih apa aneh ya guys. Tapi bantu like dan subscribe dong. Setiap bocil ini nutup mata, dia bakal jadi gak kelihatan guys. Ibunya bener-bener gak bisa ngeliat dia. Panik lah, kok anaknya tiba-tiba ngilang, padahal kan tadi ada. Si ibu langsung nelfon polisi. Dan tetep ya guys, dicari-cari tuh bocil pokoknya gak kelihatan kalau nutup mata. Ibunya sampai stres banget nyariin anaknya gak ketemu-ketemu. Sampai tiba-tiba nih bocil buka mata kan, semua normal lagi tuh. Si ibu bisa ngeliat anaknya lagi. Tiba-tiba anaknya nutup mata lagi dan jadi gak kelihatan lagi kan guys. Si ibu jadi super stres, ngira dirinya gila, sampai meledak dong. Buset dah, cuma gara-gara nutup mata. By the way, bantu like dan subscribe dong guys.